Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa Klik Sunnah TV dimanapun Anda berada dan seluruh jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah kembali kita dapat hadir dalam kajian Senin malam. Dan pada kesempatan malam hari ini insya Allah dibersama oleh beliau Ustadz Muhammad Romlan LCMAG Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah dengan mengangkat tema tafsir Al-Quran Surat Al-Mulk dengan judul Nama Allah, Al-Latif, dan Al-Khabir. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Bantul, Yogyakarta. Sebelum masuk pada materi kajian, kami sampaikan bagi jamaah yang hadir. Pertama, agar mengisi soft-soft di depannya yang masih kosong. Kedua, mengkondisikan alat komunikasi selama kajian berlangsung. Ketiga, bagi ayah bunda yang membersamai putra-putrinya, mohon tetap memberikan pengawasan dan penjagaan, sehingga kajian ini berjalan dengan lancar. Keempat, kajian ini insya Allah berlangsung hingga dikumandangkan azan Isya pada pukul 18.49 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan sesi materi tambahan atau tanya jawab. Kelima, seluruh pertanyaan dilayangkan melalui nomor WhatsApp yang tertempel pada dinding-dinding masjid. Kiranya demikian, kepada Ustadz Muhammad Romlan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, malam yang berbahagia ini kembali kita bermajelis ilmu. Majelis kita dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Majelis kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam serta mengenal Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan tafsir kita dari tafsir Juz Amma, yaitu juz yang ke-29.
dari surat yang pertama, yaitu surat Al-Mulk. Dan alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ke-13. Insyaallah kita kaji ayat ke-13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa asirru qaulakum, dan rahasiakanlah bisikan-bisikan kalian, awijharu bih, atau bicaralah dengan terang-terangan. Innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu dengan apa yang ada di dalam dada manusia, apa yang ada di dalam hati manusia. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah pantas bagi Allah yang telah menciptakan, sedangkan Allah tidak mengetahui? Wa huwal latiful khabir. Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Allah yang maha lembut, Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kaji bersama surat Al-Mulk ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Ayat yang ke-13 Allah perintahkan wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Ya, dan ucapkanlah atau rahasiakanlah ucapan-ucapan kalian, bisikan-bisikan kalian, atau terang-terangan di dalam mengucapkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang alim. Alim, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berilmu bidatis sudur, dengan semua yang ada di dalam dada, dengan semua yang ada di dalam hati manusia. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui atas segalanya. Dialah Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan semua organ tubuh manusia, Allah yang menciptakan lisan, Allah yang menciptakan pendengaran, Allah yang menciptakan penglihatan, Allah yang menciptakan pikiran, hati, dada. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu atas segalanya. Maka Allah menyifati atas dirinya alimun bidatis sudur, Allah yang maha berilmu, Allah yang maha mengetahui dengan semua yang ada di dalam dada, semua yang ada di dalam hati. Jamaah rahimakumullah, kemudian ayat yang kedua, ala ya'lamu man khalaqa. Apakah mungkin Allah yang menciptakan manusia tidak mengetahui? Apakah mungkin Allah yang menciptakan hati manusia dan Allah tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia? Jamaah rahimakumullah, kalau hati saja, niatan-niatan di dalam hati, keinginan, tujuan di dalam hati, Allah maha mengetahui. Bagaimana dengan bisikan-bisikan kalian, ucapan-ucapan kalian, apa yang kalian kerjakan? Wa huwal latiful khabir. Maka dialah Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut, Allah yang maha halus, Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui, yang maha mengilmui. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Mulk ayat yang ke-13 dan 14. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar semua ucapan kita? Apakah itu terdengar oleh manusia maupun tidak terdengar oleh manusia? Maka sungguh Allah yang maha mengetahui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
ini maksud dari ayat ini pada asalnya turun atas Nabi SAW, turun kepada Nabi SAW untuk menyebutkan keadaan orang-orang musyrik. Ya, untuk menyebutkan keadaan orang-orang musyrik. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di mana orang-orang musyrik mereka berbisik-bisik atau mereka mengeraskan suara, menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Dia menjelekkan agama Rasulullah SAW, maka yang demikian sama saja. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mendengar atas apa yang mereka ucapkan, baik terang-terangan maupun yang mereka sembunyikan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, Allah yang telah menciptakan semuanya, maka Allah yang maha tahu atas segalanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan nama-nama dan sifatnya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mempelajarinya, menghafalkan serta mengamalkannya, maka ia masuk di dalam surga. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, asma dan sifat Allah yang wajib kita imani. Jamaah rahimakumullah, di antaranya apa yang Allah kabarkan, apa yang Rasulullah kabarkan. Allah Subhanahu wa taala menyifati akan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Namun ingat, Allah As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, Allah yang maha melihat. Dua sisi yang Allah tetapkan di dalam ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka makhluk semuanya tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu tidak ada yang serupa, ya, antara makhluk dengan Sang Khalik, ya, antara hamba dengan Tuhan. Maka Allah tetapkan ini, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian yang kedua, Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Tapi ingat, Allah punya nama, Allah punya sifat. Allah maha as-sami', Allah yang maha mendengar, al-basir, Allah yang maha melihat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu penetapan akan nama Allah. Dan setiap nama Allah ada sifat Allah. Di setiap nama-nama Allah pasti ada sifat-sifat Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika menetapkan nama dan sifat, maka semua nama dan sifat Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Ya, semua nama Allah, semua sifat Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Sehingga ketika Allah mengabarkan nama Allah, sami'na wa ata'na. Allah mengabarkan tentang sifat-sifat Allah, sami'na wa ata'na, selesai. Karena tidak serupa dengan makhluk. Adapun kalau kita membayangkan sifat-sifat Allah, ya, maka yang kita bayangkan adalah makhluk. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita ketahui, maka itu yang kita bayangkan. Sehingga kalau sifat Allah dibayangkan seperti makhluk, maka yang terjadi tentu itu menyimpang dari jalan kebenaran. Karena semua yang kita bayangkan itu makhluk, yang pernah kita lihat, yang pernah kita saksikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita saksikan dengan kedua mata kita. Maka menyebut nama dan sifat Allah, maka demikian kita beriman. Ya, sebagaimana datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, ayat yang kedua yang kita kaji tafsirnya, setelah Allah menyebutkan, ucapkan dengan bisik-bisik, ucapkan dengan keras, sama saja bagi Allah,
Allah yang maha tahu tentang semua yang ada dalam hati manusia. Ketahuilah, apakah mungkin Allah yang menciptakan manusia sedangkan Allah tidak tahu manusia? Sungguh Allah Al-Latif Al-Khabir. Sungguh Allah yang maha Al-Latif, yang maha lembut. Al-Khabir, Allah yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, asma Allah Al-Khabir Al-Latif. Kita masuk yang pertama, jamaah rahimakumullah, asma Allah Al-Khabir. Jamaah rahimakumullah, Al-Khabir dalam bahasa Arab artinya zu khibrah. Zu khibrah, yaitu pemilik pengalaman, pemilik keahlian. Ya, pemilik keahlian, pengalaman. Sehingga seorang dikatakan khabir kalau ia ilmu dan pengalamannya itu sangat mendalam. Ya, ia tahu seluk-beluk apa yang didalami, maka disebut khabir. Ya, seorang dikatakan khabir itu kalau ia mengetahui secara detail, secara mendalam dalam urusan tersebut, maka disebut khabir. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-khabir yaitu yang mengilmui sesuatu secara terperinci, secara detail. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Al-Hasyr ayat 18, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah khabir, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, yang sangat mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Ya, Allah yang sangat mengetahui secara terperinci, secara detail atas apa yang kalian amalkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang khabir, Allah yang maha mengetahui, yang maha berilmu secara rinci tentang apa yang kalian amalkan, apa yang dikerjakan oleh manusia. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah mengabarkan mengetahui apa yang kalian amalkan, ya jamaah rahimakumullah, dialah yang menciptakan kita, yang menciptakan pikiran dan hati kita, yang menciptakan anggota tubuh kita, tangan dan kaki kita. Maka Allah yang tahu kaki itu kemana, tangan memegang apa, hati niatannya apa. Ya, Allah yang maha khabir, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui secara rinci. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan pandangan mata saja Allah yang maha tahu. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dalam surat An-Nur ayat 30, katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka serta menjaga kemaluannya. Zalika azka lahum, yang demikian ya lebih suci atas kalian, lebih suci untuk kalian. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah khabir. Ya, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, khabir. Bima yasnaun, atas apa yang kalian buat, apa yang kalian lakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada syariat Allah kecuali maslahat untuk manusia. Syariat apapun di dalam Islam ini semuanya adalah maslahat, semuanya adalah kebaikan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, semuanya adalah kebaikan untuk manusia. Ya, sehingga ketika Allah perintahkan agar orang-orang beriman menundukkan pandangan, agar orang-orang yang beriman menjaga kemaluannya, kemudian Allah kabarkan zalika azka lahum, yang demikian lebih suci untuk kalian, lebih suci untuk mereka orang-orang yang beriman. Menjaga pandangan, menundukkan pandangan, tidak melihat yang haram,
Ya, demikian juga menjaga kemaluan. Wala taqrabuz zina, jangan mendekat kepada zina. Tinggalkan semua sebab yang mengantarkan kepada keburukan. Dzalika azka lahum, yang demikian lebih suci untuk kalian. Ternyata batasan-batasan Allah di antara tujuannya azka lahum, untuk mensucikan kalian. Untuk mensucikan hati kalian. Untuk mensucikan pikiran-pikiran kalian. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ditutup, sesungguhnya Allah khabir, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berilmu dengan apa yang mereka kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sampai urusan pandangan mata, menjaga kehormatan. Ya, Allah sebutkan khabir, Allah maha mengetahui. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di ayat surat Ghafir ayat yang ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yun, dialah Allah yang mengilmui kha'inatal a'yun. Kha'inah dari kata khianat. A'yun, mata-mata. Allah yang maha mengetahui dengan mata-mata yang kha'inah, mata-mata yang khianat. Ya, wa ma tukhfis sudur, Allah yang maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati, yang disembunyikan di dalam dada. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi kaitan dengan perintah untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, karena itu yang suci untuk kalian. Kemudian Allah mengabarkan, Allah yang tahu, seandainya ada yang tidak menjaga matanya, seandainya ada yang tidak menundukkan pandangannya, lirikan matanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam, Allah yang maha mengilmui, Allah yang maha mengetahui bahkan apa yang ada di dalam dada-dada kalian, ya, apa yang ada di dalam hati-hati kalian, maka sungguh Allah khabir, Allah alim, Allah yang maha mengetahui secara rinci, secara detail. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Fatir ayat 14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, sungguh mereka tidak mendengar panggilan kalian, seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka kufur dengan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Ya, dan tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang demikian, penjelasan yang demikian kepadamu sebagaimana Allah yang maha khabir, mislu khabir, sebagaimana Allah al-khabir yang maha mengetahui, mengabarkan semua berita tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini mengabarkan akan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya, mereka orang-orang musyrik yang menyeru kepada orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal, kemudian diseru. Maka apa sifat yang Allah berikan untuk mereka? Ya, seandainya kalian menyeru mereka, mereka tidak mendengar. Orang-orang sudah mati, sudah ada di alam yang lain. Ya, sudah ada di dalam kehidupan yang lain dari dunia. Dunia kehidupan tersendiri, akhirat kehidupan yang terpisah. Tidak sama, sehingga orang yang sudah mati kemudian diseru, dipanggil, ya. La yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar seruan kalian. Sampai Allah tegaskan, walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, maka sungguh mereka tidak bisa mengabulkan, tidak bisa menjawab seruan kalian. Jamaah rahimakumullah, dan nanti di akhirat, ya, ketika kalian bangkit dari kubur,
didatangkan. Mereka-mereka yang diseru, mereka yang disembah selain Allah didatangkan, sungguh mereka akan ingkar, akan kufur dengan seruan kalian, dengan kesyirikan kalian. Ya, di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini semuanya perkara gaib, perkara yang tidak tampak, perkara yang tidak diketahui manusia. Ketika manusia menyeru orang yang sudah mati, mereka tidak mendengar. Seandainya mendengar, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengabulkan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah, tidak bisa mengabarkan yang demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya di dalam surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, seandainya ada satu perbuatan, satu amalan yang itu misqala habbah, yang itu seberat biji sawi, ya, fatakun fi sakhrah. Amalan seberat biji sawi tadi ada di dalam batu, ada di dalam gunung, fi sakhrah atau fis samawati atau fil ardi, atau amalan sekecil biji sawi tersebut ada di langit, ada di dalam bumi, ya'ti bihallah, maka sungguh pada hari kiamat Allah datangkan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalan yang seperti itu dimanapun, seandainya ada di dalam bumi, seandainya ada di langit, terselip di langit, ya, ada di dalam batu, jamaah rahimakumullah, semua Allah khabir, maka Allah akan datangkan semuanya. Ya'ti bihallah, kemudian Allah tutup, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah yang maha lembut, Allah yang maha mengetahui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Amalan sekecil apapun, kerjakan dengan baik, kerjakan ikhlas karena Allah, kerjakan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dosa sekecil apapun tinggalkan. Jangan remehkan dosa sekecil apapun, karena sungguh itu akan Allah datangkan pada hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah Allah Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui atas segalanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat khabir, mengetahui secara rinci. Allah yang maha mengetahui secara detail. Allah tunjukkan di dalam surat Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melapangkan rizki bagi yang dikehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Sesuai dengan kehendak Allah, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah, ya, khabir basir, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat pada keadaan semua hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, dalam urusan rizki, Allah yang mengatur, ada yang luas, ada yang sempit. Tapi pengaturan ada yang luas, ada yang sempit. Apakah asal-asalan, kebetulan, tidak sengaja? Ya, tidak. Semua diatur oleh Allah dengan sangat rinci. Makanya Allah kabarkan, siapa yang dikasih lapang, siapa yang diuji dengan sempit, Allah sudah tentukan. Sehingga ditutup ayat ini, Allah khabir, Allah yang maha tahu siapa yang pantas, siapa yang layak, siapa yang berhak, siapa yang pas. Ya, Allah yang basir, yang maha melihat atas semua hambanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, keimanan kepada takdir Allah. Ya, tatkala kita beriman dengan takdir Allah, iman yang sempurna, alhamdulillah kita yakin Allah yang maha khabir, Allah yang maha alim. Ya, Allah basir.
Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga semua Allah tentukan. Jamaah rahimakumullah, perhatikan dalam surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Seandainya rizki dilapangkan untuk semua hambanya. Seandainya dunia dilapangkan, diluaskan untuk semua hambanya, apa yang terjadi? Labaghaw fil ardi, maka sungguh manusia akan melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi rizki Allah turunkan dengan kadar yang Allah kehendaki. Ya, rizki Allah berikan pada semua hambanya dengan kadar yang sudah Allah tentukan. Kadar yang sudah Allah takdirkan. Kemudian ditutup, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah khabir basir, maha mengetahui, maha melihat atas semua hambanya. Ini jamaah rahimakumullah. Di sisi yang lain, kalau rizki pada sebagian atau rizki yang paling rendah, yang paling ringan adalah rizki harta. Itu rizki yang paling rendah, yang paling ringan, yang paling kecil. Itu dibandingkan dengan ya sehat saja masih besaran rizki sehat. Ya, ini jamaah rahimakumullah, apalagi rizki ilmu, rizki agama, Islam, hidayah, taufik, ya. Maka sungguh ya harta itu adalah ya rizki yang paling rendah. Sehingga harta bukan penentu bahwa yang dikasih harta berarti disayang Allah. Yang diluaskan hartanya disayang Allah. Tidak ada kaitannya. Sebaliknya, yang sedikit harta, dikasih sedikit harta, susah harta, berarti dibenci Allah? Tidak. Para nabi dan para rasul demikian keadaan mereka. Ada yang diuji dengan harta banyak, ada yang diuji dengan harta sedikit. Ya, demikian. Para nabi dan para rasul yang paling dicintai Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ya dalam asar, dalam hadis sebutkan, innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia, memberikan harta kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Wa la yu'til iman illa man ahabba. Tapi Allah tidak berikan iman kecuali untuk orang-orang yang dicintai. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak memberikan iman, Islam, taufik, hidayah, sunnah kecuali untuk orang-orang yang dicintai Allah. Alhamdulillah. Maka itu rizki yang paling besar, rizki yang paling tinggi. Rizki iman, hidayah, taufik, ya, sunnah, ilmu. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, ada kalimat walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah menurunkan rizki itu dengan kadar yang sudah ditentukan. Jadi tidak kebetulan, tidak asal-asalan, tidak seenaknya. Ya, Allah Maha Suci, Allah Maha Suci Allah. Semua yang Allah ya kehendaki penuh dengan hikmah. Semua yang Allah ciptakan penuh dengan hikmah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita gembira, kita senang ya jamaah rahimakumullah, bagaimanapun keadaan kita. Karena itu yang Allah jaga, justru itu penjagaan Allah untuk kita. Ya, minta harta kita luas tapi sedang, cukup. Misalnya, apakah sedih? Kok saya doa terus tapi ya tidak pernah kaya misalnya. Ya, ada perasaan yang mungkin kurang ilmunya ya. Saya ini kurang apa? Sholat saya jaga. Iya, kemudian ini saya kerjakan. Dosa-dosa saya tinggalkan. Tapi kok saya tetap miskin katanya. Kok saya tetap miskin katanya. Oh, justru dengan itu Allah menjaga kita ya jamaah rahimakumullah. Kalau kaya apakah bisa ya kuat iman kita, istiqomah? Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang Allah berikan untuk kita disyukuri, alhamdulillah, lapang. Dia longgar dada kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berusaha, tugas kita bersungguh-sungguh. Adapun hasilnya Allah yang sudah mengatur untuk kita semuanya.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Jamaah rahimakumullah, ternyata semuanya ujian. Mau harta yang luas, mau harta yang pas-pasan, mau yang sedikit, semuanya ujian dari Allah. Ya, semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya akan kembali kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, adapun Al-Latif, Allah yang maha lembut, ya, Al-Latif bisa maknanya Al-Khabir, ada makna yang kedua Al-Latif, yaitu Allah yang maha lembut, Allah yang maha halus. Maksudnya apa? Maha lembut. Makna yang kedua selain Khabir, Allah yang maha mengetahui, maha mengilmui. Yang kedua lembut, yaitu Allah yang menyampaikan kebaikan kepada hambanya tanpa disadari. Ya, Allah yang menyampaikan maslahat kebaikan untuk hamba-hambanya yang tidak disadari oleh hamba tersebut. Saking lembutnya, saking halusnya, sampainya banyak kebaikan, banyak maslahat kepada hamba, hamba ini tidak sadar. Dan ini jamaah rahimakumullah yang terjadi pada kita semuanya. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengisahkan kepada ayahnya Yakub alaihissalam, aku melihat di dalam mimpi. Ya, aku melihat di dalam mimpi matahari, bulan, dan 10 bintang. Dia 11 bintang. Semuanya sujud kepadaku. Maka kata Nabi Yakub alaihissalam, jangan ceritakan kepada saudaramu. Ya, nanti terjadi ya, nanti mereka iri. Dan terjadi demikian. Sehingga mereka iri karena begitu besar kecintaan ayah Nabi Yakub kepada putranya Yusuf alaihissalam. Dibuat makar sehingga dibuang di sumur, kemudian diambil oleh para saudagar, para pedagang, ya kemudian dijual menjadi budak di kerajaan Mesir. Ya, demikian difitnah oleh seorang wanita, dipenjara dan seterusnya sampai kemudian dipercaya menjadi menteri keuangan, ya, menjadi pembesar, pejabat dalam urusan keuangan. Sampai kemudian semuanya dikembalikan sehingga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya, 11 saudaranya, semuanya kembali datang kepada Nabi Yusuf. Proses panjang, tapi Allah maha latif, Allah maha lembut. Bagaimana Allah mengumpulkan mereka semuanya, menjadikan mereka semuanya, ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang sangat lembut. Ini jamaah rahimakumullah. Demikianlah kalau kita bicara tentang diri kita semuanya. Kalau kita bicara nikmat yang kita rasakan satu persatu, kalau kita tadabburi, kita tafakuri, alhamdulillah. Ya, dulu saya tidak punya rumah, dulu saya tidak punya kendaraan, dulu saya bingung pekerjaan, dulu satu persatu kita pelajari, oh sampainya kebaikan ini semuanya dari jalan yang sangat lembut. Kok saya tidak merasa, tahu-tahu kok bisa? Kok bisa saya seperti ini ya? Subhanallah walhamdulillah. Ini jamaah rahimakumullah, ya, menafsirkan apa yang tadi di ayat ke-13 14 tadi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala Al-Latif Al-Khabir. Ketika Allah yang menciptakan manusia, apakah mungkin Allah tidak tahu tentang yang diciptakan? Allah tidak tahu tentang manusia. Maka sungguh Allah Al-Latif Al-Khabir. Allah yang maha lembut, Allah yang maha mengetahui atas segalanya. Tapi sampai di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji tafsir dari surat Al-Mulk ayat 13 dan 14. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya Ustadz, kapan waktu yang tepat untuk menagih hutang kepada ahli waris di mana jenazah sudah dimakamkan yang dulunya berjanji ketika masih hidup untuk membayar hutang, ternyata lewat dari kesepakatan waktunya sampai akhirnya meninggal. Jazakumullah khairan wa iyyakum jazakumullah khairan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu hak kita, ya, sehingga pilihan kita antara memaafkan, bersedekah untuk si mayat tersebut sehingga tidak menagih hutangnya, atau memang itu hak kita, tidak ada malu dalam kebenaran, tidak ada malu dalam kebaikan, ya, kita boleh menagih kepada ahli waris. Ya, kapan waktu yang tepat? Ya, segera saja sampaikan pada keluarga. Kalau urusan yang wajib, fardu kifayah sudah selesai, ya, urusan tadi memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan ini sudah selesai. Ya, sudah longgar, sudah cukup, maka segera sampaikan bahwa ya, si mayit rahimahullah dulu ada hutang sama saya, ini buktinya, ini saksinya, seandainya ada sampaikan, ya, dan mohon bisa segera diselesaikan. Dan justru itu yang diambil dari harta si mayit. Dari harta si mayit sebelum harta dibagi untuk ahli waris, maka yang paling pokok adalah untuk menyelesaikan hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Ya, hak kepada Allah mungkin ada nazar, ya, ada hutang, ya, ada tebusan yang harus dibayar, semua yang wajib, maka selesaikan dengan harta tersebut. Dan hak manusia seperti tadi hutang dan yang lain, ya, selesaikan semuanya. Kalau sudah selesai semua hak Allah, hak manusia, baru sisa hartanya dibagi untuk warisan, ya. Ini yang wajib diketahui oleh keluarga.
ahli waris agar menyelesaikan kewajiban dari harta yang ditinggalkan si mayit tersebut. Ya, jadi batasan-batasan dalam Islam sangat jelas, maka tidak perlu malu. Ya malu mau menagih, jangan. Ya bismillah, maju, sampaikan dengan baik. Insya Allah keluarga juga ya bisa menerima, bahkan bersyukur karena sudah disampaikan ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Izin bertanya Ustaz, amalan baik atau amalan soleh itu membuat wajah bercahaya. Apa maksudnya? Apakah wajah kita menjadi putih? Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa membedakan wajah biasa, wajah sedih, wajah marah, wajah ya lagi senang, wajah lagi sangat bahagia, ya semua wajah itu apa yang ada dalam hati itu semuanya tampak di wajah ya. Apa yang ada dalam hati itu tampak di wajah. Ini ya jamaah rahimakumullah. Nah, seorang yang beramal saleh Allah jadikan wajahnya berseri, wajahnya bahagia, wajahnya tenang. Ya, kita bedakan dua saja insya Allah bisa. Wajah di mana itu orangnya sedang banyak masalah. Ya, banyak masalah. Yang satu lagi wajah ya penuh dengan kenikmatan. Benar-benar lapang dadanya, penuh dengan kenikmatan. Kira-kira dua wajah itu beda tidak? Beda sekali ya. Demikian jamaah rahimakumullah. Bagaimana dengan wajah yang sujud kepada Allah, wajah yang beribadah kepada Allah? Ya, wajah yang beriman kepada Allah itu wajah yang sangat bercahaya, sangat berseri. Itu dari sisi wajah saja. Apalagi kalau bicara itu cahaya di sisi Allah ya. Karena ilmu itu cahaya, hidayah itu cahaya. Ini jamaah rahimakumullah, kebaikan, pahala itu cahaya yang Allah berikan untuk kita semuanya. Ya, cahaya juga bisa bermakna antara hidayah dan kesesatan itu akan menjadi jelas ketika mata bercahaya, pikiran, hati bercahaya, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Dengan apa? Dengan cahaya kebaikan yang ada di dalam dirinya. Sehingga itu maknanya bisa, makna sebenarnya juga bisa makna konotasi ya. Makna yang tersirat. Bahwa cahaya maknanya adalah kebaikan yang ada pada wajah tersebut. Ataupun cahaya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa amal kebaikan mendatangkan ya semua kebaikan kita, kebahagiaan dan ketentraman kita di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah ada tuntunannya untuk berzikir dengan mengucapkan Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif 100 kali atau 1000 kali? Ya, apa hikmahnya ya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kaidah berzikir ya, kaidah berzikir di mana semua zikir itu satu kalimat yang sempurna. Semua zikir yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah semua kalimat yang sempurna. Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala pujian untuknya dan seterusnya. Semua kalimat sempurna. Tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah zikir satu kalimat yang terputus ya. Oleh karenanya tidak ada zikir dari Nabi SAW dengan kalimat yang terputus. Misal berzikir dengan Allah, 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 Allah. Tidak ada dalam syariat, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Kalau mau Allah ya tadi Allahu Akbar ya, silakan jelas zikirnya. Itu yang sunnah, itu yang diajarkan Nabi SAW. Agama tentu harus bersumber dari wahyu, dari Nabi SAW. Tidak boleh kita ngarang sendiri ya. Sehingga ini tadi zikir dengan Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif ya ini.
ngarang ya jamaah rahimakumullah, tidak ada dasarnya. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga apalagi penentuan jumlah ini syariat ya. Yang ditentukan jumlah, maka kita kerjakan sesuai dengan jumlah yang dituntunkan di dalam syariat. Yang tidak dibatasi dengan jumlah, maka jangan dibatasi. Karena itu sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Kalau ada batasan jumlahnya, itu yang kita kerjakan. Kalau tidak ada, maka kita pun bebas. Karena itu mutlak, lepas, mau berapapun silahkan. Dan hitungan ganjil lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji dari surat Al-Mulk ayat 13 dan 14 yang ditutup dengan innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah yang maha lembut, yang maha mengilmui atas segalanya. Demikian Allah taala a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Romlan atas faedah ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami sampaikan informasi dan rangkaian agenda kajian di Masjid Maba. Mengundang jamaah semua untuk hadir pada kajian Seroja Selasa 4 November 2025 pada maghrib sampai selesai. Insyaallah dibersamai beliau Ustadz Ahmad Jamaluddin Ardani PSH Hafizahullah Ta'ala dengan tema pentingnya penyucian hati. Selanjutnya, Takmir Masjid Maba mengajak kaum muslimin dalam pembebasan tanah untuk perluasan Masjid Maba di sisi utara Masjid Maba dengan total kebutuhan donasi 5 miliar. Donasi ini untuk pembebasan lahan utara Masjid Maba dengan rincian luas semua tanah yang dibebaskan 1.424 meter persegi. Peruntukannya untuk perluasan Masjid Maba, pelebaran kamar masuk, dan sarana dakwah lainnya. Bagi jamaah yang ingin berwakaf dapat melalui admin kami ataupun tunai, silakan dapat menghubungi admin Maba. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan jazakumullah khairan. Mari kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول